Ibu bapak yang Tuhan kasihi, sore hari ini saya membawa kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 dan sampai ayat 43. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya membacanya untuk kita semua. Saya memakai Alkitab terjemahan 2 dan mungkin ada kata-kata yang mungkin agak berbeda atau kalimat yang sudah diperbaharui, yang sedikit mungkin tidak sama dari terjemahan baru yang Bapak Ibu pakai, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 49, demikian firman Tuhan. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Saya ulang ayat 23, dikata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada satu lagu dalam buku nyanyian kemenangan iman kita yang sangat bagus di antara lagu-lagu yang lain yang juga sama-sama bagus. Tapi menurut saya lagu ini sangat bagus sekali, dan kita jarang menyanyikan lagu ini. Ya, lagu ini terdapat di nomor 291 dengan judul Mungkinkah. 291 dengan judul Mungkinkah, ditambah dengan tanda tanya. Bapak Ibu Saudara, ayat pertama lagu itu dikatakan begini, "Mungkinkah aku serta tertolong oleh darahnya?" Bapak Ibu Saudara, kalau kita nyanyikan lagu itu bukan lagu untuk memuliakan Tuhan, bukan lagu untuk ucapan syukur kepada Tuhan, tapi lagu ayat pertama itu ketika kita menyanyi, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mungkin atau tidak mungkin serta tertolong oleh kasih Tuhan. Maka itu satu pertanyaan kalau mungkin saya berkata, ketika orang menyanyikan lagu itu, mungkinkah aku serta? Mungkinkah aku serta? Dan ini keunikan dari lagu itu, karena diawali dengan satu pertanyaan yang memberikan pertanyaan bagi yang menyanyikan lagu itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ya, kita melihat bahwa ketika Yesus disalibkan, tergantung di atas kayu salib, ternyata dia bukan hanya seorang diri yang disalibkan di sana, di mana Yesus juga disalibkan dengan dua orang penjahat. Dikatakan di ayat situ tadi, dan penjahat itu adalah orang yang berbuat jahat. Mereka disalibkan karena pelanggaran mereka. Mereka disalibkan akibat dari perbuatan dari kejahatan mereka. Sedangkan Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggarannya, melainkan karena dosa setiap umat manusia. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi saya waktu saya membaca ini, ya, kenapa Yesus ditaruh di tengah-tengah kedua orang penjahat itu? Waktu saya membaca dari pernyataan atau kalimat dari seorang yang bernama Matthew Henry, mengatakan begini,
Yesus disalibkan di antara kedua penjahat itu, seolah-olah dialah yang terburuk dari ketiganya. Artinya bahwa seolah-olah Kristus adalah yang paling jahat daripada kedua orang yang disalibkan, yang adalah penjahat itu. Lalu saya berpikir sejenak, saya berkata, kenapa bisa demikian? Seakan-akan dia ini adalah pemimpin pasukan dari kejahatan begitu. Seakan-akan dia adalah raja tokoh yang paling jahat sehingga dia ditaruh di tengah-tengah. Lalu saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, dan saya diingatkan, kenapa demikian? Karena memang dosa dan pelanggaran manusia itu begitu besar, begitu luar biasa, sehingga dia ditaruh di depan, seolah-olah dia yang paling jahat dari antara kedua. Kalau yang satu, kiri dan kanan itu, mereka hanya menanggung dosa mereka sendiri. Tetapi Kristus, seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Kalau ada berapa jutaan, ribuan jumlah manusia di dunia ini, itulah dosa yang dia tanggung di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa dia taruh di tengah-tengah? Menunjukkan dan memberikan kesadaran kepada kita bahwa dosa kita yang ditanggung oleh Kristus bukanlah main-main, bukan sedikit, tapi sangat-sangat besar. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ini kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, ini cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang seharusnya kita binasa, yang seharusnya kita yang tergantung di sana. Tapi oleh karena kasihnya, dia gantikan kita, dan kita pun akhirnya beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya mari, kasih Tuhan yang besar inilah, mari kita responi dengan kesetiaan yang sungguh di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan kasihi, di ayat 39, dari penjahat yang digantung itu, ya, dia mengatakan kepada Yesus, ketika dia melihat bahwa Yesus juga turut disalib bersama-sama dengan mereka. Ya, dia mengatakan di ayat 39, seorang dari penjahat itu mengatakan, bukankah engkau Kristus? Atau bukankah engkau Mesias? Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Engkau selama ini berkata-kata, aku adalah Mesias, aku adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Kalau engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias, selamatkan dirimu. Masa hanya turun di atas kayu salib saya tidak bisa, katanya engkau Kristus, engkau adalah Mesias. Setelah engkau selamat, selamatkanlah kami. Nah, kalimat ini juga Bapak Ibu Saudara disampaikan oleh orang banyak yang berdiri melihat Yesus tergantung. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, karena Kristus berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu ketika Yesus digantung di atas kayu salib, mereka mengolok-olok dia, mengejek dia, mengatakan orang lain saja ia selamatkan, dirinya sendiri dia tidak mampu untuk menyelamatkan. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas menulis kata menghujat, ya, menghujat karena penjahat yang satu itu bukan saja tidak percaya kepada Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia, tetapi juga ia mengatakan kalimat ejekan. Kalau engkau hebat, ya mungkin kalau sekarang ya, kalau engkau hebat, kan katanya engkau hebat, ya, katanya engkau kuat, coba, lalu nanti kami ikut. Nah, seperti itu sekarang. Sebenarnya itu kalimat-kalimat yang mengolok, mengejek sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja dia berpikir bahwa Yesus disalibkan itu sama dengan mereka berdua, ya, karena pelanggaran Tuhan Yesus sendiri. Tapi tidak demikian. Ketika Pilatus, ya, ada di hadapan Tuhan Yesus, masa membawa dia ke sana. Lalu ketika Pilatus melihat, dia masuk ke dalam istana, dia keluar lagi. Dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Dia menyamakan dirinya bahwa Yesus juga disalib karena pelanggarannya. Tetapi dia tidak sadar,
ya, bahwa Kristus disalibkan karena dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini bahwa ketika penjahat yang satu ini mengolok dia, orang banyak juga mengolok dia. Saya baca dan saya tidak menemukan satu kata pun dari mulut Tuhan Yesus keluar untuk melakukan pembelaan. Semua hujatan, semua cacian, semua hal yang dituduhkan kepadanya yang tidak benar, dia tidak menjawab satu kata pun, tidak ada. Ini satu teladan bagi kita Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus beri, yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mungkin setiap hari kita diolok-olok, mungkin setiap hari ada orang yang mengejek-ejek kita, mungkin kita dengar orang bicara keburukan tentang kita, yang tidak benar dituduhkan kepada kita, disangkakan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, tidak usah jawab. Tidak usah jawab, tidak perlu menghabiskan tenaga, menghabiskan energi. Toh juga kita jawab, mereka tidak percaya, betul? Toh juga kita bela diri, mereka tidak percaya, betul? Sekalipun Tuhan Yesus mengatakan dari atas kayu salib, saya ini Kristus, saya ini adalah anak Allah, mereka juga tidak percaya. Selama 3,5 tahun dia mengajar, dia sampaikan semua kebenaran, mereka tidak percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan satu contoh kepada kita. Kalau engkau diejek, dihina, diolok, tidak usah jawab, menghabiskan waktu dan energi. Cukup diam dan berdoa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat yang sungguh luar biasa. Daripada engkau menjawab dia dan berkelahi dan baku tumbuk dan akhirnya masuk penjara. Penjahat ini dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang-orang banyak itu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, yang menyalibkan dia mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan saya waktu saya membaca ini, mungkin yang paling diolok-olok, diecek-ecek di dalam dunia ini mungkin adalah orang Kristen. Mungkin Tuhannya yang paling diejek-ejek di dalam dunia ini adalah Tuhannya orang Kristen. Mungkin agama yang sering dihalangi, ditutup, saat ibadah diusir, mungkin orang Kristen. Lalu saya berpikir sejenak, kenapa Tuhan tidak langsung nyatakan kuasanya? Tapi saya disadarkan Bapak Ibu Saudara, bahwa memang Tuhan telah menetapkan satu waktu kepada setiap orang yang berbuat jahat, di mana ketika Kristus datang kedua kali, disitulah dia akan memberikan ganjaran bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu mungkin karena melihat apa yang dilakukan, apa yang sikap hidup yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, menerima semua hujatan, ejekan dari semua banyak orang, termasuk penjahat ini, temannya yang satu, dia memberikan respon. Di ayat 40 dia menegur temannya yang juga adalah penjahat. Ya, jadi penjahat menasehati penjahat. Tapi yang satu ini adalah, saya berkata, dia adalah mantan penjahat. Karena pada akhirnya dia sadar dan dia bertobat. Ayat 40 dikatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu Saudara, di detik-detik terakhir, penjahat yang satu ini akhirnya sadar dan bertobat. Dia menyadari bahwa dia ada di atas kayu salib karena pelanggaran. Dia ada di atas kayu salib karena akibat dari dosa yang telah dia perbuat. Itu sebabnya dia berkata bahwa, hei kawan, engkau tidak sadarkah? Engkau tidak takutkah? Kita di sini ada karena pelanggaran kita, dan itu sudah setimpal dengan perbuatan kejahatan kita. Sedangkan dia, Yesus Kristus ini, ya, dia tidak berbuat sesuatu yang jahat. Saya berkesimpulan di sini bahwa orang ini sudah bertobat. Dia menyadari kesalahan, ya. Dan dia mengatakan di ayat 42, lalu ia berkata kepada Yesus,
ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Atau terjemahan lain, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Raja yang akan datang, yang akan menghakimi dunia, dia tidak berdoa seperti ini. Tapi karena dia sudah sadar bertobat, maka dia berdoa. Dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang kembali. Lalu dia berdoa, Tuhan ingat akan aku. Kalimat itu saja. Kalau engkau datang dalam kerajaanmu, kalau engkau datang sebagai Raja, kalimat satu itu saja. Tapi menggugah hati Yesus. Bahwa di detik-detik terakhir dalam kehidupannya, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang harusnya dia binasa, tetapi dia beroleh hidup yang kekal. Kapan dia sadar? Ketika dia melihat semua peristiwa yang terjadi di atas kayu salib, Yesus tidak menjawab, mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata hujatan sekalipun. Ini memang lain daripada yang lain. Dia lihat dari sikap dari Tuhan Yesus, lain daripada yang lain, lain daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah teladan yang Kristus berikan kepada kita. Ya. Itu adalah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana melalui sikap hidup kita, melalui cara hidup kita, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi cacian, dalam menghadapi tuduhan, dalam berkata-kata, bisa membuat orang bertobat. Bisa membuat orang sadar akan dosanya. Dan pada akhirnya berkata, memang ini bukan orang Kristen biasa, tapi ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah Kristen. Amin. Akhirnya dia berkata, aku juga mau ikut bersama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Melalui kata-kata kita, melalui sikap hidup kita, melalui cara-cara kita melakukan segala sesuatu, orang bisa lihat. Dan di dalam situ Kristus akan dikenal. Diam dan berdoa kepada Tuhan. Maka orang lain akan melihat bahwa ini memang orang Kristen, bukan kaleng-kaleng, tapi orang Kristen sungguh-sungguh. Ya, salah seorang prajurit ketika Yesus disalib, dia lihat semua apa yang terjadi, dia lihat apa dari yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib, lalu dia berkata ini, sungguh anak Allah. Dari kehidupan, dari peristiwa yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang penjahat yang lain ini ya, yang bukan penghujat Tuhan Yesus ini, ya, begitu bahagia dalam kehidupan saat dia mendengar kalimat Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, meskipun tangannya sedang dalam kesakitan, menahan luka yang ada karena dipaku di atas kayu salib, tapi saya percaya bahwa lebih bahagia ya dia waktu dia mendengar kalimat daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ini ya, kita mengalami banyak masalah. Tadi kesaksian kita dengar, tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingat jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, itulah yang akan menjadi penghiburan dalam hati kita. Yang penting kita akan mendapatkan hidup yang kekal.